bahas bullying dalam bentuk komunikasi. Sekarang kita pikir bullying itu harus fisik, kayak dorong-dorongan, terus dipalak atau kekerasan. Padahal lewat kata-kata aja orang bisa memukul secara mental. Secara mental. Itu benar banget tuh. Bahkan bullying verbal itu bisa sering terjadi di lingkungan kita, atau lingkungan sekolah, atau lingkungan keluarga di rumah, ataupun di lingkungan kampus kita. Bahkan di tongkrongan-tongkrongan seperti di tempat makan, atau ketika kita berkumpul bersama teman-teman, itu banyak sekali bullying verbal yang terjadi di situ. Tapi sayangnya dianggapnya biasa oleh orang-orang. Kayak ada yang ngomong, ya saya telat nih, emang dasar kayak kuliah, atau kamu tuh gak cocok presentasi deh, soal kamu kayak anak kecil, kayak gitu. Atau juga komentar fisik yang seolah-olah bercanda, seperti kamu kalau dia pasti cakep loh, atau padahal kita tuh nggak tahu kondisi psikis seseorang ya, tapi kita dengan senang juga malah ngomong, ih kamu kok gendutan ya, kamu kok hitam ya. Padahal dengan kita mengucapkan atau melontarkan kata-kata seperti itu bisa membuat teman kita atau orang yang kita maksud itu merasa insecure atau punya trauma. Ya, sebagai mahasiswa psikologi ini bisa jelasin nggak sebenarnya kenapa bullying lewat komunikasi ini bisa berdampak besar? Oke, jadi gini, ketika seseorang itu atau diejek atau direndahkan secara verbal atau terus-terusan, itu bisa mengikis harga diri dan self-worth, apalagi kalau itu datang dari lingkungan terdekat. Contohnya kayak kelas, orang tua, ataupun bahkan guru dan dosen sekolah. Itu bisa termasuk pembulian. Jadi dosen, guru juga bisa? Iya, bisa banget. Seperti contoh misal, dosen yang ngomong di depan kelas atau guru yang ngomong di depan kelas seperti ini. Kamu ini kurang pintar ya, jawabannya nggak nyambung terus. Kok kamu kalau ngasih pertanyaan tuh suka asbun banget? Itu bisa jadi bentuk verbal abuse, terutama kalau disampaikan tanpa empati dan juga di depan umum. Berarti bullying komunikasi itu gak cuma dari teman ya, tapi juga bisa dari semua dosen, bahkan bisa juga dari pasangan. Bisa. Jadi sebenarnya tuh kalau bullying itu kebanyakan dari orang-orang terdekat ya, karena kalau kita merasa sudah dekat terus mengeluarkan kata-kata yang mungkin di sebelah kita juga kalau dirasa sakitnya, intinya siapapun yang menggunakan kata-kata yang untuk menyakiti atau merendahkan atau mengontrol orang lain itu bisa dikategorikan sebagai bullying verbal. Terus bentuk komunikasi kayak gimana sih yang bisa termasuk bullying? Ada klasifikasinya? Ada mungkin beberapa di antaranya ada yang disebut verbal abuse, atau misalnya itu makian, hinaan, atau komentar yang merendahkan. Seperti kalau kita ketemu kita contoh misal, ih kamu banget di mana ya? Itu biasanya kan kita pakai untuk ya ejekan hal biasa kan ya, tapi kan bagaimana kalau kita merasa seperti itu bisa termasuk bullying. Atau ada juga sarkas atau sindiran kasar, contohnya kamu pintar ya sampai gue saja gak ngerti. Itu termasuk sindiran kasar. Kalau dalam bahasa Sunda itu biasanya nyumput. Ada juga labeli atau kayak ngasih julukan ke orang, contoh misal ih si telat, tukang telat, atau ih si botak, si jantung, pendiam. Nah itu kan label atau julukan yang tidak bagus kan. Ada juga yang terakhir gaslighting, yaitu memanipulasi lawan bicara dengan meramalkan perasaannya. Contohnya, oh nggak penting sih, aku cuma bercanda. Nah, yang gaslighting itu suka gaslighting itu sering ya gaslighting itu sering banget kejadian di relasi pacaran. Iya. Dan itu jangan kita anggap sepele ya, karena itu berbahaya. Bisa jadi korbannya merasa ragu sama dirinya sendiri, bahkan menyalahkan dirinya sendiri terus menerus.
kalau lagi pacaran contoh, ih kamu masa gini doang, kamu kok nggak bisa kayak orang-orang kayak gitu pacarannya, kok kamu nggak bisa mandiri atau banyak bla-bla, kayak gitu termasuk dari yang memang jarang kita pedulikan gitu. Kita cuma nonton itu bercanda karena itu sudah termasuk bullying kan. Ya, gue penasaran nih, di kampus kan banyak tuh yang suka bercanda, apalagi cowok-cowok di tongkrongan. Kapan sih bercanda itu masih normal dan kapan udah jadi bullying? Jadi bercanda seperti apa yang termasuk normal dan bercanda seperti apa yang termasuk bullying? Pertanyaan bagus nih. Bedanya ada di konsen dan responnya. Jadi kalau dua-duanya saling ngerti dan gak ada tersebut, misal kalau aku sama kamu tuh sering bercanda nih, bercandanya emang kadang suka kelewatan, tapi kita udah sering ngerti kalau kita tuh emang lagi bercanda. Nah itu masih di tahap bercanda. Tapi kalau salah satu pihak dari kita ada yang sakit hati atau mungkin ada yang baper, nah itu sudah termasuk ke tahap bullying gitu. Itu termasuknya bullying berkedok luar, bukan bercanda. Berarti kita harus peka ya, jangan asal gue emang orangnya yang belakang tapi ternyata nyakitin orang. Jadi jangan terlalu asing gitu. Memang kejujur itu tanpa empati itu bukan kebiasaan, tapi kebijakan. Nah, kalau kita udah sadar pernah jadi pelaku secara sengaja, gimana sikap yang harus diambil? Kalau dari saya mungkin yang pertama akui kesalahan dan meminta maaf. Jangan defensif, bilang maaf ya, ternyata ucapan aku bikin kamu benar. Yang kedua, belajar ulang cara komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, beri kata-kata dengan empati, kata-kata yang lembut, dan terakhir kata feedback. Misalnya, kalau aku ngomong kayak gini ke kamu bakal terhati nggak ya? Jadi biar buat Oke, terakhir nih, tips dong buat teman-teman kampus yang tadi ngalamin bullying verbal, harus gimana tuh? Buat teman-teman kalau ada yang lagi ngalamin lagi aku posisi lagi sering dibully sama teman aku atau sama lingkungan sekitarnya, apa itu dari teman-teman atau mungkin ada gurunya atau mungkin sahabatnya. Kalau dari saya tuh paling jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu itu bukan masalahnya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Terus yang kedua, mungkin kalau kamu pengen lapor, contoh misal kamu tuh dibully sama teman kelas kamu, kamu pengen lapor nih, kamu bisa dokumentasiin atau kamu buatin bukti untuk kamu bisa serahkan ke guru atau dosen. Terus kalau posisinya kamu udah pusing banget nih tapi nggak bisa membuktiin, kamu bisa cerita ke orang yang percaya atau ke dosen kamu. Dan yang paling utama menurut saya, kalau kamu sering dibully itu jangan menunjukkan kontak dan batasi kontak dengan pelaku kalau memungkinkan. Terus misal kamu sama dia tuh selalu dibully terus, kamu jauhin lah. Karena kan sebaik-baiknya juga kita harus bisa menjaga, mencari teman yang bermanfaat buat kita ya, harus pilih teman. Jadi jangan apa kalau teman yang sangat toksik ya udah pilih saya. Itu karena nggak ada hubungan apapun ya, karena boleh lah kita pilih teman yang emang targetnya buat apa kita temenan sama dia kalau ada manfaatnya atau malah bikin kita tersisa. Kalau juga boleh nih satu tips lagi, mungkin kalau kamu atau kalian ada yang merasa capek banget, merasa dibully, merasa frustasi, merasa pusing, kalian mungkin bisa fokus ke diri atau ikut komunitas yang positif yang memperkuat hubungan sosial kalian. Jadi membuat kepercayaan diri kalian itu semakin tinggi. Jadi itu. Wah, keren banget nih. Thank you banget ya, Yara udah sharing psikologinya hari ini. Sama-sama, dan buat teman-teman pendengar, yuk bareng-bareng jadi generasi kampus yang komunikasinya sehat, empatik, dan saling support. Karena kata-kata bisa jadi jembatan buat membangun atau malah juga buat punya tempat. Ya, dan pilihan itu ada di tangan kita sendiri ya. Oke deh, kita pamit dulu ya. Jangan lupa share podcast ini untuk menurut kalian bermanfaat. Kalau menurut kalian bermanfaat, kami mohon untuk share video podcast ini, dan jangan lupa sampai jumpa di episode berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.